Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Alfionita dengan NIM 4122211008 dari jurusan Manajemen Bisnis dengan program studi Administrasi Bisnis Terapan dari kelas 2A Malam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil penelitian saya mengenai kebiasaan belanja online masyarakat di era digital. Belanja online telah menjadi kebiasaan yang populer di kalangan masyarakat di era digital ini. Dengan kehadiran platform e-commerce memudahkan para konsumen untuk membeli berbagai jenis produk dan layanan dengan cepat dan praktis. Dengan hanya menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dari berbagai penjual, membandingkan harga, dan melakukan pembayaran secara online. Pada artikel saya kali ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebiasaan belanja online masyarakat di era digital ini, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berbelanja online, sehingga dapat menjadi masukan dan cara bagi pengusaha online shop meningkatkan nilai pasar mereka menjadi lebih baik lagi. Pada metode penelitian yang saya gunakan adalah metode statistik, deskriptif, penghitungan frekuensi, dan presentasi sederhana yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Penyajian data menggunakan pie diagram dan diagram bar. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui Google Form pada 54 responden. Selanjutnya ada pendahuluan. Dengan latar belakang, kebiasaan belanja online masyarakat di era digital berkembang sangat pesat dengan kemajuan teknologi dan internet. Pada era digital ditandai dengan akses yang mudah dan luas terhadap internet, serta munculnya platform e-commerce yang menawarkan berbagai produk dan layanan secara online. Hal ini telah mengubah cara tradisional masyarakat dalam berbelanja. Selain itu, peran teknologi juga sangat penting dalam perkembangan kebiasaan belanja online. Perangkat elektronik seperti smartphone dan tablet memberikan akses mudah ke platform e-commerce dimanapun dan kapanpun. Teknologi pembayaran juga semakin berkembang dengan adanya metode pembayaran online yang aman dan cepat seperti e-wallet atau kartu kredit. Hal ini membuat transaksi belanja online semakin mudah dan cepat dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian saya kali ini, rumusan masalah yang saya bahas adalah bagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan belanja online di era digital. Lalu dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebiasaan belanja online masyarakat di era digital ini. Landasan teorinya, dengan perkembangan platform belanja online juga telah berperan penting dalam mempengaruhi kebiasaan belanja masyarakat, sehingga platform belanja online seperti marketplace dan toko online memfasilitasi interaksi antar penjual dan pembeli, penawaran berbagai produk dan jasa dengan berbagai pilihan, serta menyediakan informasi detail dan ulasan tentang produk. Hal ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari, membandingkan, dan membeli produk tanpa harus meninggalkan rumah. Dengan transformasi perilaku konsumen juga merupakan dampak signifikan dari era digital ini dalam berbelanja. Masyarakat kini lebih cenderung melakukan riset produk mereka yang mereka inginkan dari internet sebelum memutuskan untuk membelinya. Mereka mengandalkan ulasan-ulasan dan rekomendasi dari para pengguna lain untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan pembelian ini. Selain itu, masyarakat juga semakin terbiasa dengan pembayaran online melalui metode seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital yang memudahkan proses transaksi secara online. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belanja online. Pertama, ada kenyamanan, yang merupakan sebagai faktor utama untuk mempengaruhi masyarakat untuk belanja online. Selanjutnya ada harga. Dengan harga yang menjadi faktor penting dalam belanja online, masyarakat dapat membandingkan harga dari berbagai penjual dan platform belanja online untuk mendapat penawaran yang terbaik. Selanjutnya ada keamanan transaksi. Dengan faktor keamanan transaksi ini, mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berbelanja online, di mana masyarakat ingin memastikan bahwa transaksi online mereka aman dan privasi mereka terlindungi. Selanjutnya ada kualitas produk. Untuk faktor ini, masyarakat cenderung mencari produk yang berkualitas dan dalam berbelanja online. Mereka berharap mendapatkan produk yang sama baiknya dengan produk yang dapat mereka temukan secara toko fisik atau berasal hasil dari
yang ditampilkan oleh para penjual. Selanjutnya ada kecepatan pengiriman. Kecepatan pengiriman ini juga menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih belanja online, karena masyarakat ingin mendapatkan produk yang mereka beli dengan cepat dan tepat waktu. Lalu yang keenam ada ulasan pengguna. Dari ulasan pengguna ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat dalam memilih produk atau layanan online yang ingin mereka beli. Selanjutnya ada kemudahan pemilihan produksi. Dalam belanja online, masyarakat dapat dengan mudah mencari, memilih, dan membandingkan produk dari berbagai penjual atau merek. Sehingga platform belanja online menjadikan fitur pencarian dan filtrasi yang memudahkan masyarakat dalam menemukan produk yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada preferensi platform belanja online. Semakin berkembangnya era digital ini, makin banyak jenis platform belanja online yang dimunculkan. Contohnya seperti ada Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Tokopedia. Selanjutnya metodologi. Pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan metodologi yaitu kuantitatif dengan metode survei deskriptif dengan total responden yakni 54 responden dengan rentang usia 14 hingga 50 tahun. Teknik pengambilan sampel acak masyarakat sekitar dan teknik pengumpulan data yakni dengan angket kuesioner yang terdiri dari demografi responden. Kuesioner tersebut dibuat dengan Google Form, kemudian link angket dibagikan melalui grup dan story WhatsApp. Data dikumpulkan selama 3 hari, yakni pada tanggal 29 dan 30 Juni, dan pada tanggal 1 Juli 2023. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Seperti yang bisa dilihat, usia sampel yang saya pakai pada penelitian kali ini adalah 14 hingga 50 tahun yang dinominasi oleh pada usia 20 tahun sebanyak 23 sampel atau 26,5% dan 21 sampel dan sebanyak 32 sampel atau 65,2% merupakan masyarakat yang berusia remaja. Sisanya masyarakat yang berusia dewasa yang dinominasi oleh masyarakat berusia 20 hingga 50 tahun. Walaupun demikian, berdasarkan penelitian saya, tidak ada pengaruh usia dalam melakukan pembelanjaan online tersebut. Berikut saya tampilkan beberapa rincian sosiodemografi terkait kebiasaan belanja masyarakat dari penelitian saya. Saya menyajikannya dengan diagram pie dengan beberapa pertanyaan seperti apakah para responden pernah melakukan belanja online, dengan jawaban mereka pernah melakukannya semuanya. Lalu apakah mereka melakukan pembelian secara online dalam 3 bulan terakhir? Para responden menjawab sebesar 98,1% pernah melakukannya. Dan berikut beberapa pertanyaan lainnya. Selain menggunakan pie diagram, saya juga menggunakan diagram bar, di mana saya mempertanyakan kepada para responden platform belanja online apa yang sering mereka gunakan. Dan sebesar 46 responden atau 85,2% responden memilih Shopee sebagai platform belanja mereka yang sering mereka gunakan, dan sebesar 25 responden atau 46,3% memilih TikTok Shop sebagai platform belanja online yang sering mereka gunakan. Hasil dari kesimpulan penelitian saya adalah 100 responden yang mengisi kuesioner pernah melakukan kegiatan belanja secara online dan sebesar 98% responden pernah melakukan pembelian online dalam 3 bulan terakhir, dan sebesar 96,3% responden sering melakukan belanja online sebesar kurang dari 10 kali dalam sebulan. Sebesar 85,7% responden lebih sering menggunakan platform belanja online Shopee. 60,7% responden lebih sering melakukan transaksi pembelian produk dalam melakukan pembelian online. Dan sebesar 55,4% responden lebih sering melakukan transaksi belanja online melalui transaksi cara transfer bank, dan
responden lebih sering melakukan transaksi melalui metode COD. Sebesar 98,2% responden cenderung membandingkan harga dan mencari promo dahulu sebelum melakukan pembelian online. Lalu ada faktor utama para responden dalam melakukan belanja online adalah karena barang yang dibeli lebih murah, lebih mudah, dan adanya diskon dan promo yang ditawarkan. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan dari hasil penelitian saya adalah faktor mengenai yang mempengaruhi responden sehingga ragu dalam melakukan belanja online adalah dengan alasan seperti kualitas yang tidak sesuai atau yang tidak diharapkan, ranting toko yang tidak bagus, atau ongkos kirim yang terlalu besar, dan adanya penipuan. Dan dengan mengetahui kebiasaan belanja online masyarakat di era digital dari hasil penelitian saya, ini dapat membantu meningkatkan efisien dan produktivitas di mana dengan cara mengetahui kebiasaan belanja online ini, perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi para konsumennya. Dan dari hal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam proses bisnis, seperti dengan cara pengelolaan persediaan, pengiriman produk, dan pelayanan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain itu juga dengan dilakukannya survei saya kali ini dapat membantu dan mengoptimalkan strategi pemasaran dengan cara informasi tentang kebiasaan belanja online, membantu perusahaan dalam merencanakan, melakukan strategi market mereka menjadi lebih efektif. Dan perusahaan juga dapat mengidentifikasi tren belanja, preferensi produk, dan segmen pasar yang potensial. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan upaya pemasaran untuk menarik konsumen, peningkatan penjualan, dan memperluas pangsa pasar. Berikut daftar pusaka. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya.